أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Sebelumnya kembali kita ingatkan yang belum niat i'tikaf, berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan masih di surah Ali Imran, masih di ayat yang sama, ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Allah adalah yang menurunkan kepada engkau Alkitab, itu Quran. Kemudian di sini Allah menggolongkan Al-Quran itu terbagi dua golongan. Minhu ayatun muhkamat, sebagian dari Al-Quran ada golongan yang namanya ayat muhkamat. Ayat muhkamat adalah ayat wadihatud dalalah, ayat yang maknanya jelas, mudah dipahami. Hunna ummul kitab, mereka itulah ibuknya kitab, artinya yang dijadikan pegangan ketika dalam memahami Al-Quran. Nanti ketika satu ayat mutasyabihat, satu ayat muhkamat, maka yang diambil adalah ayat muhkamat. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat, dan golongan ayat yang kedua dalam Al-Quran adalah mutasyabihat. Ini ayat mutasyabihat, ayat yang tidak bisa dipahami, yang tidak dipahami makna, karena penyebabnya dua. Karena lafaz itu adalah memang tidak ma'ruf di kalangan orang Arab, seperti alif lam mim, enggak ada dalam kamus bahasa Arab alif lam mim. Ataupun yang kedua, ini ayat membicarakan tentang sifat-sifat Allah yang sifat itu tidak mungkin terjadi. Membicarakan tentang sifat-sifat Allah yang secara zahir, kalau dipahami secara zahir, tidak mungkin itu sifat terdapat pada Allah. Seperti Allah mensifati dirinya yadullah, ataupun Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah istiwa 'alal 'arsy. Ini makna istiwa secara zahir dalam bahasa Arab artinya duduk, artinya mengambil tempat dengan duduk. Dan itu tidak mungkin pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah wujud, Allah sudah ada sebelum adanya tempat, Allah sudah ada sebelum adanya 'arsy. Maka itu ayat tidak boleh dipahami secara zahir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, sedangkan orang-orang yang dalam hatinya terdapat zayg. Zayg artinya mailun 'anil haq, yaitu jauh dari kebenaran, itu sesat. Jadi orang yang dalam hatinya terdapat kesesatan, maka mereka fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah, maka mereka terus-terusan mengikuti apa saja yang mutasyabihat dari Al-Quran. Sedangkan ayat muhkamat tidak pernah bisa jadi tidak pernah dibaca, tidak pernah dilihat. Jadi sibuk dari awal sampai akhir cuman ayat mutasyabihat. Tujuannya ibtigha'al fitnah, untuk mencari fitnah, supaya terjadi fitnah di kalangan muslimin. Seperti halnya terjadi sekarang,
contoh kaum Mujassimah. Kalau dulu ada namanya kaum Mujassimah, lawannya kaum Hasyawiyah. Mujassimah artinya orang-orang yang menganggap bahwa Allah itu jisim. Jisim itu adalah benda yang memiliki volume, tinggi, lebar, panjang. Jadi mereka menganggap Allah adalah sebuah benda yang mengambil tempat. Jisim. Itu namanya Mujassimah. Mujassimah akhir zaman itu kelompok yang namanya Wahabiyah, yang mengklaim Allah duduk di arasy, Allah seperti amrat, Allah punya tangan. Itu hampir sama dengan Mujassimah kalau dulu di kalangan ulama mutaqaddimin. Ibtigha' at-ta'wili, yang pertama untuk mencari al-fitnah, kemudian yang kedua untuk mencari ta'wil. Ta'wil artinya di sini artinya tafsir. Sibuk nyari-nyari tafsir ayat mutasyabihat. Padahal yang seharusnya ayat itu sudah tafwid ke Allah Subhanahu wa taala, jalan yang paling afdal. Kemudian Allah lanjutkan, ketika kalian menemukan ayat mutasyabihat, apa yang harus kalian lakukan? Di sini baru ayat selanjutnya Allah menjelaskan apabila kita menemukan sebuah ayat mutasyabihat dalam Al-Quran seperti Alif Lam Mim ataupun Yasin, Thaha tidak diketahui makna, ataupun ayat-ayat yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah yang kalau dipahami secara zahir tidak mungkin, bertentangan dengan ayat muhkamat laisa kamitslihi syai'un. Allah mengatakan di ayat muhkamat laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun hal yang sama dengan Allah, artinya Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Di ayat yang lain juga Allah katakan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menjadi kufu bagi Allah. Kufu itu artinya sesuatu yang sejajar, sama. Tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kalian menemukan ayat mutasyabihat, apa yang harus kita lakukan? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini sebagian cara waqaf yang pertama, ini yang afdal. Tetapi sebagian ulama mengatakan tempat waqafnya bukan di Allah, tapi warasikhuna fil ilm. Jadi coba bacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Di situ waqaf. Ini pengaruh berbeda. Pengaruh tempat waqaf mempengaruhi pengaruh makna. Jika yang kita waqaf di Allah artinya dan tidak ada satupun yang bisa mengetahui tafsirnya ayat mutasyabihat illallah, kecuali cuma Allah saja. Ini sesuai dengan pendapat ulama salaf. Salaf artinya ulama yang hidup di abad pertama sampai abad ketiga, dimulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini mereka golongan golongan salaf, termasuk para imam mazhab, maksud Imam Abi Hanifah, bagian di ulama salaf, karena mereka hidup di abad-abad kedua, abad ke-1. Kalau ulama salaf, cara mereka menyikapi ini ayat mutasyabihat dengan memahami ayat ini waqaf di Allah. Artinya sehingga mereka melakukan namanya tafwid. Tafwid yang benar seperti yang kita jelaskan kemarin adalah menyerahkan tafsirnya ke Allah. Bukan menyerah bentuknya, tapi menyerahkan tafsirnya ke Allah. Al-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang harus kita yakini di situ, kita yakin bahwa Allah istawa di arasy. Cuman arti istawa apa? Wallahu a'lam. Jadi artinya yang kita kembalikan ke Allah. Seperti halnya Alif Lam Mim. Ketika ulama mengartikan ataupun menafsirkan Alif Lam Mim, langsung beliau katakan Allahu a'lam bimuradih. Allah yang tahu dengan maksudnya. Begitu juga cara menafsirkan ayat mutasyabihat yang lain versi ulama salaf. Ketika saya meyakini Allah istawa 'alal 'arsy, tapi makna maksud dari istawa, tafsir dari istawa, wallahu a'lam. Jangan diartikan dulu. Kalau yang Salafi Wahabi tidak diartikan dulu. Istawa artinya duduk. Duduk, bersemayam. Kemudian baru bentuknya beda sama kita. Jadi mereka mengembalikan ke Allah bentuknya, bukan tafsirnya. Yang ulama salaf yang dulu
yang mereka tafwid ke Allah ataupun yang mereka serahkan ke Allah, yaitu ta'wilnya ataupun tafsirnya. Jadi mereka tidak menafsirkan itu ayat, tidak mengartikan itu ayat. Bukan seperti Salafi Wahabi, diartikan dulu. Artinya mereka menafsirkan, mereka mentakwil Al-Quran, bukan tafwid, jadi ini versi ulama salaf ketika dalam menyikapi ayat mutasyabihat. Sedangkan ulama khalaf itu mereka menyikapi ayat mutasyabihat dengan cara mewaqaf ayat ini di fil ilm. Artinya wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi. Artinya dan tidak mengetahui ayat ta'wil ataupun tafsir ayat mutasyabihat kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang benar pakar ataupun paten dalam keilmuan. Sehingga mereka orang yang rasikh fil ilm, termasuk para sahabat. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu akan binasa nanti di hari kiamat illa wajhah, kecuali wajah. Kalau berdasarnya makna wajah ini dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu semua akan binasa kecuali wajah Allah. Wajhun, kalau pada dasarnya makna wajah adalah anggota badan, salah satu bagian dari anggota badan, yaitu muka. Tapi khusus di ayat ini Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu turjumanul Quran, gelarnya beliau turjumanul Quran. Itu beliau mentakwil ataupun mengartikan ini wajah, arti wajah di sini bukan muka. Sehingga kita memahami bahwa Allah punya muka, punya tangan. Tidak. Wajah di sini artinya dzatuh. Artinya zat Allah. Zat Allah. Cuma kenapa yang dimaksud zat Allah? Cuman kenapa ketika Allah menyebutkan tidak mengatakan kullu syai'in halikun illa dzatuh, illa dzatah misalkan. Allah sebutkan wajah karena yang bisa dibayang sama manusia dari semua anggota badannya, yang paling mulia adalah badan muka. Makanya perhatian manusia ke muka ini berat, pakai make up, pakai itu ke muka. Kalau kaki tidak, enggak ada yang pakai make up di kaki. Pakai make up di kaki, pakai bedak di tapak, enggak ada. Semua pakai itu semua dilakukan di muka. Karena bagian anggota badan yang paling mulia di kalangan manusia adalah muka. Jadi di situ Allah mengibaratkan untuk zatnya dengan muka. Jangan dipahami bahwa Allah punya muka. Jadi Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan illa wajhahu, artinya dzatahu, zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap sesuatu akan binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka ulama salaf ketika mentakwilkan ataupun mentakwilkan ayat, mereka memahami di ayat yang kita baca ini waqafnya di fil ilm. Jadi tidak ada yang wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui ayat ta'wilnya ataupun tafsir ayat mutasyabihat kecuali Allah dan kecuali orang-orang yang sudah benar pakar dalam keilmuan. Seperti Sayyidina Ibn Abbas, seperti ulama-ulama yang mutaqaddimin. Banyak di kalangan sahabat yang mentakwil sebagian ayat mutasyabihat. Banyak di kalangan sahabat yang mentakwil sebagian ayat mutasyabihat. Karena sehingga di istawa sebagai kalau salah khalaf, ulama khalaf yang ulama di abad keempat ke atas dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengartikan istawa ay istaula. Istawa artinya menguasai. Jadi ya Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa artinya Allah menguasai arsy. Allah menguasai arsy. Bukan duduk di arsy, tapi Allah menguasai arsy. Itu makna dari yadullahi fawqa aydihim. Dan mereka tidak mengartikan tangan Allah di atas tangan mereka, tapi artinya kekuasaan Allah. Yadun diartikan dengan
dengan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ini cuman antara ulama salaf dengan khalaf terdapat persamaan. Mereka sama-sama memiliki persamaan, yaitu tidak menafsirkan ayat dalam dengan makna yang zahir. Itu sepakat. Misalkan yadullah, itu antara ulama salaf dengan ulama khalaf, mereka sepakat tidak menafsirkan yadun dengan makna asli, dengan makna zahirnya yaitu tangan yang menjadi anggota badan. Tidak sepakat. Nah, jadi letak persamaannya, mereka sama-sama sepakat tidak menafsirkan ayat dengan makna zahir. Dengan misalkan istawa, kalau makna zahir duduk bersemayam seperti ini. Sepakat ulama salaf, ulama khalaf sepakat tidak menafsirkan istawa dengan makna duduk. Tidak. Cuman setelah itu ketika tidak menafsirkan dengan makna yang zahir, apakah ditafsirkan dengan makna yang lain yang tidak mustahil pada Allah? Di sini kalau ulama salaf sudah, saya tidak mau menafsirkan sama sekali, sudah serahkan ke Allah. Kalau ulama khalaf, mereka tidak menafsirkan dengan makna zahir, karena itu bertentangan dengan ayat yang lain yang muhkamat, laisa kamitslihi syai'. Tapi kemudian mereka menafsirkan ataupun mentakwilkan dengan makna yang cocok. Dengan makna yang cocok, yang itu dipahami dengan kaedah bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini cara memahaminya banyak. Bisa dipahami dengan majaz. Seperti wa man kana fi hadhihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Itu Salafi Wahabi dulu pernah kejadian seperti itu, buta. Kebetulan dia buta, tidak mau menerima majaz dalam Al-Quran. Dalam Quran enggak ada majaz. Akhirnya kamu buta, siapa saja yang buta di dunia maka buta di hari kiamat. Berarti kamu nanti di hari kiamat buta. Akhirnya takut juga beliau. Takut juga. Yang kemudian beliau ngeralat pendapatnya. Oh, berarti ada kemungkinan majaz dalam Al-Quran. Jadi ulama khalaf, kembali ke tadi, mereka tidak menafsirkan dengan makna yang zahir, tapi kemudian mereka menafsirkan dengan makna yang cocok dengan Allah Subhanahu, yang makna yang mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala, yang makna ini dipahami lewat ilmu yang namanya ilmu bayan, ilmu sastra bahasa Arab. Ilmu sastra bahasa Arab, karena di masa ulama khalaf di abad keempat ke atas itu keilmuan Islam terutama tentang sastra Arab itu sudah mulai maju. Ilmu bayan sudah mulai ada, ilmu nahu sudah mulai berkembang, ilmu saraf berkembang, ilmu bayan berkembang, ilmu ma'ani berkembang. Jadi ilmu sastra Arab secara umum itu sudah mulai berkembang saat itu. Dan semua ilmu itu berfungsi untuk memahami bahasa Arab. Akhirnya ulama khalaf memahami ayat-ayat yang mutasyabihat ini dengan memakai beberapa ilmu sastra Arab saat itu, sehingga mereka menafsirkan dengan makna yang cocok ataupun dengan makna yang mungkin pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga istawa mereka mengartikan dengan istawa bermakna istaula, artinya Allah bukan duduk di arasy, tapi Allah menguasai arasy. Allah menguasai arasy. Yadullah fawqa aydihim, mereka tidak mengartikan tangan Allah, tapi mereka artikan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ini tapi baik salaf atau khalaf sepakat tidak menafsirkan ayat ini dengan makna zahir, warasikhuna fil ilm. Kemudian yaquluna rabbana, yaquluna amanna bih. Ini rasikhuna fil ilm, mereka berkata amanna bih. Kalau versi salaf, mereka warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Orang-orang yang kuat atau yang mutamakkinun, yang pakar dalam keilmuan, yaquluna amanna bih,
Mereka berkata amanna bih, kita beriman dengan ayat mutasyabihat. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita beriman dengan istawa. Allah Ar-Rahman, bahwa Allah istawa 'alal 'arsy. Tetapi wala na'lam ma'na. Itu makna, itulah tafwid yang kita sebutkan tadi. Tafwid para ulama salaf. Kita meyakini bahwa Allah istawa di atas arasy, cuman istawa la na'lam ma'na. Kita tidak mengetahui makna istawa. Kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak mau turun langsung dalam menafsirkan, tidak mau menafsirkan langsung. Untuk maknanya Allah yang tahu. Kullum min 'indi rabbina. Ini masih perkataan mereka. Semuanya dari Al-Qur'an, baik ayat muhkam atau ayat mutasyabihat, min 'indi rabbina, semuanya bersumber dari sisi Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mereka yakini. Yang pertama, saya meyakini bahwa Allah istawa 'alal 'arsy, cuman istawa untuk makna istawa wallahu a'lam. Dan kita yakini yang kedua bahwa semua ayat Al-Qur'an, baik itu berbentuk muhkamat, berbentuk mutasyabihat, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak mengambil pelajaran. Yadzakkaru dasarnya yatadzakkaru. Kemudian diidgham dzal ke ta, diidgham ta ke dzal, menjadi yadzakkaru. Dari dasarnya yatadzakkaru. Artinya ayat ta'idhu, mengambil pelajaran. Jadi dan tidak mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali cuman orang-orang yang memiliki hati yang benar. Sehingga mereka juga mengatakan hal yang sama yang dikatakan oleh ulama salaf, yang yaitu kullum min 'indi amanna bih, kita beriman dengan ayat mutasyabihat dan kita serahkan artinya ke Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini bahwa semuanya baik mutasyabihat atau muhkam bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Besok kita lanjutkan ayat setelah ini. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وارزقنا اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.